Hello friends, kembali lagi di channel Movie Max Recap bersama gua Mel. Silakan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol lonceng di bagian bawah. Hari ini gua akan membawakan sebuah alur cerita film bertema misteri crime thriller berjudul The House That Jack Built. Namun hati-hati guys, jangan jadikan film ini ilham buat kalian, karena film ini pembawaannya seperti tutorial buat penontonnya. Oke, kembali ke alur cerita film. Tokoh utama karakter di film ini bernama Jack, di mana dia adalah seorang pembunuh ahli dan berdarah dingin. Awalnya Jack adalah seorang arsitek. Dia memiliki sebidang tanah di tepi sungai. Dia berencana untuk membangun rumahnya di situ, tapi karena dia menderita kelainan OCD, maka rumahnya tidak pernah bisa ia selesaikan karena setiap setengah jalan, seleranya mendadak berubah, jadi selalu dihancurkan lagi, dan lagi, dan lagi. Lalu dia kembali membangun dari awal. Cerita sebagian berupa percakapan antara dua orang yaitu Jack, dan yang satunya menamakan dirinya Virg. Virg mirip seperti Virgil pada sebuah kisah klasik, adalah seorang penyair zaman Romawi kuno yang mengantarkan Dante ke pintu neraka. Di sini kita melihat Virg mengantarkan Jack ke jembatan neraka dan Virg membawa Jack melewati 9 pintu atau 9 lingkaran. Ketika mereka dalam perjalanan menuju neraka, Jack bercerita kepada Virg seluruh pembunuhan yang dia lakukan selama 12 tahun belakangan, dan seluruh pembunuhan ini dijelaskan dalam setiap bab di dalam film. Cerita ini berlatar di tahun 80-an. Jack yang sedang menyetir di sebuah jalanan sepi. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang mobilnya mogok. Wanita itu meminta bantuan Jack. Sebenarnya Jack tidak ingin membantu wanita itu. Lalu dia masuk dengan paksa ke mobil Jack, sehingga walau dengan berat hati, Jack mengantar wanita itu untuk memperbaiki dongkraknya di tukang las teman Jack. Di perjalanan, wanita itu secara sarkas menyebut Jack bertampang seperti seorang pembunuh berantai. Tapi dia tidak takut sedikit pun kepada Jack, meskipun ibu si wanita selalu menasihati untuk tidak menumpang mobil orang yang tidak dikenal. Karena pada waktu itu, kau tidak boleh gampang percaya karena sedang musim penculikan. Jack mengantar si wanita itu ke tukang las untuk memperbaiki dongkraknya dan menyerahkannya kembali ketika selesai. Lalu Jack mengantar kembali si wanita menuju mobilnya dan mencoba membantu memperbaiki mobilnya. Tapi dongkrak kembali rusak, dan Jack menjadi sangat marah dan sudah akan meninggalkan wanita itu karena merasa membuang-buang waktu. Saat Jack sudah akan meninggalkannya, si wanita mengatakan bahwa tidak akan ada orang lewat lainnya di jalanan yang sepi ini. Jadi tolong jangan tinggalkan aku di sini. Sekali lagi Jack mengantarkannya ke tukang las, dan si wanita berbicara lagi tentang pembunuhan berantai. Tapi kali ini dia menyebut Jack tidak ada model seperti pembunuh berantai, karena Jack terlihat pengecut untuk membunuh orang. Mendengar ucapan si wanita ini, darah Jack langsung naik ke ubun-ubun. Jack menginjak rem mendadak, mengambil dongkrak, lalu menghantam wajah si wanita cerewet dan tidak tahu diri ini hingga tewas. Jack membawa mayatnya ke sebuah ruang pendingin yang sudah dia beli sebelumnya, dan dia simpan mayat wanita ini di situ. Di awal cerita, ada satu kamar di ruang pendingin ini yang tidak pernah bisa Jack buka dengan cara apapun. Setelah menyimpan mayat, Jack menyembunyikan mobil si wanita dan membuang kuncinya ke sungai, dan disinilah akhir dari bab pertama. Antara bab pertama dan kedua, ada jeda yang berisi percakapan antara Jack dan Virg. Jack mengatakan bahwa membunuh orang adalah sebuah seni, dan dia memperoleh kesenangan ketika melakukannya. Dilanjutkan dengan Jack yang membuat desain baru untuk rumahnya, dan bab kedua pun dimulai. Pada bab 2, Jack mengikuti seorang wanita tua bernama Clara hingga sampai ke rumahnya. Setelah Clara masuk ke dalam, Jack mencoba membuka pintu rumah, tapi ternyata terkunci. Jack lalu memencet bel
dan Clara membuka satu pintunya dan membiarkan pintu keduanya tetap terkunci. Di antara pintu berkawat, Jack berkata bahwa dia adalah opsir polisi dan akan menanyai Clara tentang suatu perkara. Clara meminta Jack menunjukkan rencananya yang tidak bisa Jack lakukan. Jadi Jack membuat banyak alasan untuk itu dan mencoba mengintip ke dalam rumah. Jack melihat foto kenangan mendiang suami Clara di tembok. Lalu Jack mengubah profesinya dari polisi menjadi agen asuransi dan juga mengatakan bahwa Jack berkunjung untuk menaikkan dana tunjangan pensiun Clara. Jack memberi alasan bahwa sebelumnya dia mengaku sebagai polisi karena sesuai SOP yang diajarkan perusahaan. Karena Clara membutuhkan uang, maka Clara mengizinkan Jack masuk. Setelah mengobrol beberapa lama, Jack membunuh Clara. Jack membekap leher Clara dan mencekiknya. Karena baru pengalaman pertama mencekik, beberapa menit kemudian Clara siuman dan napasnya tersengal-sengal. Jack mencekiknya sekali lagi, dan untuk memastikan, Jack menusuk jantung Clara dengan sebilah pisau. Lalu Jack mendudukkan mayat Clara dan mengatur pose, kemudian mengambil foto. Disinilah penjelasan kelainan yang diderita Jack, yaitu OCD. Jack menderita suatu kondisi di mana ketika Jack akan meninggalkan suatu ruangan, maka ruangan itu harus bersih dan rapi. Itulah mengapa setelah ia mengelap bersih seluruh bercak darah dan membawa mayat Clara keluar, di luar Jack merasa apa yang sudah dia kerjakan belum sempurna. Maka dia kembali masuk ke rumah dan membersihkan segalanya berulang-ulang hingga malam tiba dan polisi betulan datang ke situ. Sebelum polisi menggeledah bagian belakang mobilnya, Jack sudah menyembunyikan mayat di suatu tempat. Polisi itu datang atas laporan terjadi sebuah perampokan. Polisi melihat Jack di mobil, mendatanginya, dan menanyakan beberapa hal. Jack mengatakan bahwa dia adalah teman mendiang suami Clara dan memiliki hobi yang sama dengan suami Clara. Jack berkunjung untuk membeli koleksi majalah tentang perkereta-apian milik mendiang suami Clara. Tapi Clara tidak membukakan pintu walau Jack sudah menunggu begitu lama. Jadi si polisi masuk ke dalam rumah untuk mengecek kondisinya dan Jack mengikat mayat Clara di belakang mobil, lalu buru-buru kabur dengan menyeret mayat Clara. Sepanjang jalan yang dilalui Jack tercetak noda darah karena mayat Clara yang tergesek aspal jalanan. Ketika Jack sampai di ruang pendinginnya, Jack menyadari bahwa darah Clara membekas di seluruh jalan yang sudah ia lalui, dan Jack menjadi panik. Kemudian mendadak turun hujan lebat yang mengguyur habis seluruh noda darah. Lalu Jack memasukkan dan menyimpan mayat Clara di ruang pendingin, dan inilah akhir bab kedua. Setelah 2 pembunuhan di awal, Jack mulai terbiasa untuk membunuh, dan menempelkan foto-foto korban pada dinding kamar kerjanya. Suatu hari Jack mempunyai pacar, dan ketika sudah bosan, pacarnya dia cekik sampai mati, dan seperti biasa, mayatnya ia koleksi di ruang pendingin. Ketika sedang menyetir di malam hari, ada seseorang yang berjalan di tempat sepi, tidak lupa ia tabrak juga dan mayatnya ia bawa ke ruang pendingin. Jack menyewa sebuah kamar motel dan 2 mayat itu ia bawa ke sana untuk ia foto, dan ia beri tanda tangan dengan nama samaran Tuan Cemerlang. Lalu dia kirim fotonya ke media supaya dia menjadi populer di media dan menjadi terbiasa baginya untuk pembunuhan-pembunuhan selanjutnya. Selalu ia foto dan tanda tangani dan dikirim ke media yang kemudian membuatnya terkenal. Sekarang kita berada di bab 3. Pada bab ini, Jack mempunyai sebuah keluarga yang terlihat bahagia dengan 2 anak yang bernama Grumpy dan George. Suatu hari, Jack mengajak piknik seluruh keluarganya. Jack mengajari kedua anaknya berburu. Jack mengatakan, "Jika kau berburu rusa, tembaklah sesuai urutan. Pertama kau tembak anaknya yang paling besar, lalu baru yang kecil. Induk rusa yang melihat kedua anaknya mati akan meratapinya dan menjadi mudah untukmu membunuhnya." Lalu Jack mendadak berubah perangai dan menakuti seluruh keluarganya.
Jack menjadikan keluarganya seolah-olah binatang buruan. Sesuai perkataannya sebelumnya tentang urutan, Jack membunuh Grumpy terlebih dahulu yang lebih tua, lalu George adiknya tepat di kepala, karena mendongak untuk melihat kakaknya. Sang ibu melihat kedua anaknya terbunuh menjadi histeris meratapi kepergian kedua anaknya yang begitu menyakitkan, melihatnya sendiri di depan mata. Lalu Jack turun dan mengajak istrinya untuk berpiknik di lapangan terbuka dan menyuruh istrinya untuk menyuapi mayat kedua anaknya. Jack menanyakan nomor favorit istrinya dan istrinya menjawab 12 adalah favoritnya. Lalu Jack menyuruh istrinya berjalan menjauhinya. Jack tidak benar-benar membebaskan istrinya, namun mulai menghitung. Saat hitungan jatuh pada angka 12, Jack menembak istrinya lalu menyusun ketiga mayat menjadi seperti lukisan kanvas lengkap dengan bordernya ketika difoto dari udara. Jack lalu membawa ketiga mayat untuk disimpan di ruangan pendingin. Di ruang pendingin, Jack memanipulasi tubuh Grumpy sehingga seolah-olah sedang tersenyum dan memotretnya kemudian dikirim ke media. Bab 3 berakhir di sini. Bab 4. Di sini Jack memiliki hubungan yang aneh dengan seorang wanita dungu bernama Jacqueline, di mana Jack yang tidak pernah berperilaku baik terhadap Jacqueline. Jacqueline tidak tahu apa-apa tentang Jack, apa pekerjaan Jack, hanya tertarik pada ketampanan Jack, selalu menurut apa yang diminta oleh Jack. Suatu hari ketika sang wanita dungu ini sedang mabuk, dia menanyakan apa pekerjaan Jack. Jack yang juga sedang mabuk mengatakan hingga saat ini dia sudah membunuh 60 orang dan dia adalah seorang pembunuh berantai. Jack juga mengatakan malam ini ia akan membuatnya menjadi 61, tapi pacarnya tidak mempercayai omongannya. Walaupun tidak percaya, wanita ini tetap memikirkan perkataan Jack. Berkat kedunguannya, setelah beberapa waktu lamanya dia sadar dan berlari keluar ruangan. Di luar dia menemukan sebuah mobil patroli yang untungnya ada polisi di dalamnya dan melaporkan bahwa Jack adalah seorang pembunuh berantai. Lalu Jack keluar dengan sempoyongan karena mabuk, mengajak Jacqueline bertengkar. Karena menganggap ini seperti pertengkaran rumah tangga biasa, polisi itu meninggalkan mereka. Jack meminta maaf kepada Jacqueline dan Jacqueline pun memaafkan Jack. Lalu mereka kembali masuk ke apartemen dan Jack mengunci pintunya. Jack jatuh tertidur dan Jacqueline hendak meminjam obat ke salah seorang temannya. Saat akan menelpon temannya, teleponnya tidak ada koneksi. Ternyata kabelnya telah terpotong dan Jacqueline menyadari kalau Jack yang memotong kabelnya. Saat hendak kabur keluar, Jacqueline menyadari kalau kunci pintu berada pada Jack, dan saat dia berbalik, ternyata Jack sudah berdiri di belakangnya. Jacqueline lalu bertanya, apakah Jack adalah si Tuan Cemerlang yang sedang viral di media? Lalu Jack menjawab, Jacqueline lah yang akan menjadi koleksinya yang ke-61 dan menyuruh Jacqueline memilih salah satu pisau. Jack mulai memotong gaun Jacqueline dengan pisau yang terpilih dan mengiris 2 potongan daging dari dada Jacqueline. Salah satu potongan dia tempelkan di kaca mobil polisi yang biasa parkir di depan apartemen dengan tujuan agar polisi bisa mengetahui bahwa Jack benar-benar sang pembunuh berantai. Sedangkan potongan yang kedua, dia jadikan sebuah dompet kulit yang selalu ia bawa-bawa, yang mana ia pantas disebut psikopat, dan dia menemukan kesenangan ketika membunuh, terutama ketika targetnya adalah wanita dan anak-anak. Setelah mendengar ini, Verge menjadi muak pada Jack, dan kemudian bab terakhir dimulai. Di sini Jack menculik 5 orang dan meletakkan mereka dengan posisi kepala segaris lurus di dalam ruang pendingin, sehingga Jack dapat membunuh mereka dengan 1 peluru. Saat akan memasang peluru, salah seorang calon korban mengatakan bahwa peluru yang akan Jack gunakan bukan berjenis full metal jacket, yang mana tidak akan bisa menembus kepala semua orang. Lalu Jack dengan marah pergi ke toko senjata langganannya untuk mengkomplain pembeliannya, tapi dia tidak bisa menukarkannya atau bahkan membeli peluru yang sesuai dengan keinginannya
karena dia tidak membawa KTP. Setelah Jack pergi, pemilik toko segera menelpon polisi untuk melaporkan Jack. Dengan laporan itu, polisi mulai mencari Jack. Jack lalu mendatangi salah seorang sahabatnya yang bernama SP, tapi karena SP tahu Jack sedang diburu polisi, SP menodongkan pistol ke Jack dan menelpon polisi. Ketika SP lengah, Jack menusuk SP dengan sebilah pisau ke lehernya hingga tewas. Sembari menunggu polisi datang, Jack menggeledah isi karavan SP dan menemukan peluru yang ia butuhkan. Dan saat polisi datang, Jack membunuh polisi itu, lalu kembali ke ruang pendingin menggunakan mobil polisi. Setelah peluru dipasang, Jack membidik para tawanan. Terlihat Jack kesulitan mendapatkan fokus yang jelas karena posisi senapan kurang mundur, sementara bagian belakang terhalang pintu yang dari awal Jack tidak bisa membukanya. Tanpa sengaja Jack menemukan besi yang pas untuk mengungkit handle pintu itu, dan akhirnya pintu itu bisa terbuka, dan di dalamnya ternyata ruangan kosong yang gelap. Tapi Jack tidak peduli. Setelah melakukan kalkulasi jarak, akhirnya Jack menemukan fokus bidikan yang pas. Tepat saat Jack akan menarik pelatuk senapan, terdengar sebuah suara memanggil nama Jack yang berasal dari kegelapan. Jack menyalakan lampu dan terlihat seorang lelaki tua yang duduk di pojok ruangan. Lelaki inilah yang bernama Verge, dan inilah pertemuan pertama Jack dengan Verge. Verge datang kepada Jack karena Jack telah banyak melakukan dosa. Verge telah mengamati Jack sepanjang waktu. Verge juga mengatakan kepada Jack apa sebab Jack selalu gagal untuk membangun rumahnya. Itu dikarenakan Jack yang tidak pernah puas dengan hasil rancangan Jack sendiri. Jadi sekarang Verge menyuruh Jack membuat rumahnya di sini. Lalu Jack mengambil seluruh 60 mayat yang dia punya dan mencoba membangun rumah dengan mayat-mayat itu. Setelah rumah itu jadi, Verge menyuruh Jack masuk ke dalam bersama Verge, di mana secara ajaib di tengah lantai rumah ada sebuah lubang yang mana suara Verge memanggil Jack untuk masuk ke lubang itu. Berangkat dari lubang inilah, Jack memulai perjalanan bersama Verge menuju neraka. Sebenarnya dengan Verge mengajak Jack memasuki lubang ini, seperti iblis yang akan mengambil jiwa seseorang yang telah penuh dengan dosa. Dan sebelum Jack masuk ke lubang ini, sebenarnya Jack sudah mati tertembak polisi yang berusaha memotong pintu besi di ruang pendingin. Kemudian Verge membawa jiwa Jack dengannya untuk memulai perjalanan menuju neraka seperti yang gua katakan di awal cerita. Verge mirip dengan Virgil. Virgil membantu Dante untuk memasuki neraka, dan sekarang Verge di film ini datang untuk menunjukkan Jack jalan menuju neraka untuk dosa-dosa yang telah ia lakukan. Jack telah menuntaskan ke-9 tingkatan syarat seseorang untuk masuk neraka. Verge dan Jack sampai pada sebuah jembatan yang rusak di mana bawahnya terlihat lava menggelegak, siap menelan siapa saja yang terjatuh, yang mana lava ini langsung menuju neraka. Awalnya Jack ketakutan saat mengamati bawah jembatan, apalagi saat terdengar bel neraka telah berdentang menyambut Jack. Verge mengatakan di bawah jembatan ini adalah pintu terakhir menuju neraka, dan iblis yang mana adalah Lucifer berkuasa di sana. Lalu Jack bertanya kepada Verge, lalu apa yang ada di ujung jembatan di depan sana? Verge berkata bahwa ujung sebelah sana adalah surga di baliknya, tapi tidak mungkin Jack untuk menuju ke sana. Jack melihat ada pijakan mengitari dinding gua, dan Jack bersikeras akan menggunakan pijakan itu untuk menuju ke seberang. Namun Jack tergelincir dan jatuh ke bawah langsung menuju neraka, dan di sanalah Jack disambut oleh iblis-iblis yang kegirangan untuk menyiksa arwah Jack di sana, dan film pun berakhir di sini.